Orang Madura itu salah satu kelebihannya itu, dan itu mesti terus dijaga kekompakan persaudaraan itu. Jadi ya dari itu makanya masih lokal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lukman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sudah 2 kali hitungan saya sejak podcast Sandasan ini tayang ya. Saya dulu pernah awalnya ketemu di Jakarta. Setelah itu tahun lalu pernah beliaunya kebetulan pulang ke Madura, ke Kebanjar. Saya undang untuk Sandasan juga. Nah, hari ini beliau kebetulan turun lagi. Bukan turun bahasa Indonesia, pulang. Kalau orang Madura itu kalau datang ke Madura itu turun namanya. Kebetulan beliau sekarang ada di Madura dan saya ajak untuk Sandasan lagi terkait dengan urusan bisnis dan pekerjaannya di sana. Assalamualaikum, Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Bos? Alhamdulillah. Wah, menaklukkan Jakarta dengan bisnis yang tidak lazim orang Madura. Kalau melihat wajah beliau kan, kalau Madura kan identik dengan sate dan besi tua. Kalau beliau ini memilih bisnis yang tidak mainstream Madura, tapi hari ini sudah mulai membesar dan informasinya sudah ada komunitas yang dibentuk oleh beliau ini, Bang Imron Thohir. Mas Imron, benar ya sudah membentuk sebuah jem'iyah terkait dengan urusan bisnis yang digeluti oleh panjenengan? Alhamdulillah bisa nyampe kembali di acaranya Sandasan, dan ini Sandasan tidak merasani orang, merasani diri sendiri. Terus ada yang perlu saya klarifikasi juga, bahwa mulai dek motor itu turun deh. Tapi saya tidak berniat turun gitu. Apa itu? Saya berniat naik gitu. Oh, naik. Nah, gitu. Ya. Ya, dalam hal apapun, hal yang baik, kita juga mesti punya niat, punya rencana untuk selalu naik dalam hal yang baik-baik. Kacamata sekarang anak-anak Madura tambah banyak yang menggeluti dunia bisnis di kacamata dan terus berkembang di dunia online. Banyak marketplace itu di dalamnya anak-anak Madura, Wanyar yang khususnya yang ikut bekerja di penjualan online kacamata ya. Jam'iyahnya namanya apa tuh, Mas Imron? Saya kasih nama HIPCO, itu himpunan HIPCO. Ya, himpunan pengusaha kacamata online. HIPCO. Ya. HIPCO masih lokal organisasinya HIPCO. HIPCO, himpunan pengusaha kacamata online. Sudah berapa itu sekarang yang tergabung sekitar ada 90. Yang tidak tergabung masih cukup banyak, teman-teman Madura. Ya seperti kata Bang Aliman, kita masih muter di lokal karena masih yang diajak itu masih teman-teman Madura semua. 90 yang sudah menjadi bagian dari organisasi HIPCO. Awalnya waktu bentuk berapa itu? Sejak kapan bentuk itu, Mas Imron? Sekitar 2018 akhir kalau tidak salah, itu ada 30 orang. 30 anak-anak muda. Sekarang berkembang sudah 90. 2018 ke 2022, 18, 19, 20, 21, 22. 3 tahun 4 tahunan ya. Sudah berkembang 90. 200%. Ya, 200% ya. Ya. Perkembangannya 200%. Dari 30 orang yang terhimpun di situ, sekarang sudah 90-an. Ini masih lokal saja ya? Masih lokal. Masih anak-anak Madura semua itu yang tergabung. Memang syaratnya HIPCO itu untuk sementara adalah anak-anak Madura. Niat awalnya kita mensupport
bagaimana anak-anak Madura, perantau Madura di Jakarta yang main di kacamata bisa saling support, jadi bisa maju bersama. Itu tujuan awalnya kan itu, terus membaca menjalin kekompakan. Karena orang Madura itu kata Barawi yang kebetulan beliau ketua IKAMA ya, juga pernah hadir di kegiatan ya. Orang Madura itu salah satu kelebihan yaitu dan itu mesti terus dijaga kekompakan persaudaraan itu. Jadi ya dari itu makanya masih lokal gitu. Meskipun sebetulnya kalau bicara masalah profesi penjualan pengusaha kacamata online ini sebetulnya tidak dibatasi dan tidak terbatas, bahkan bisa dikatakan orang Madura itu bisa dikatakan orang yang tidak membuka diri, pasti terbelakang maksudnya dalam konteks bisnis ini kan, baru kan. Bisnis kacamata ini menarik. Mungkin sebelumnya tidak banyak teman-teman Madura yang main di kacamata. Prospek ke depan masih sangat terbuka karena hampir semua orang butuh kacamata. Terus kenapa masih berkutat di lokal anak-anak Madura? Sebenarnya banyak teman-teman di luar Madura di Jakarta itu banyak yang ingin bergabung ke HIPCO. Ingin bergabung. Tapi saya perlu dengan teman-teman yang lain, karena belum semua teman-teman itu mau terbuka. Jadi Pak Bos, Pak Imron, HIPCO ini masih lokalistik dan masih terbatas pada orang-orang Madura untuk sementara ini, yang digagas oleh Mas Imron itu ya. Meskipun sebetulnya profesi penjual kacamata online ini sebetulnya bahkan orang Madura bisa dikata belakangan ya melakukan hal semacam ini, karena kalau orang Madura mindsetnya ya kalau sate ya besi tua kan gitu. Yang tersesat di jalan bisnis jual kacamata itu Mas Imron ini awalnya kayaknya. Dan ini HIPCO ini masih lokalistik, meskipun profesi ini di luar orang Madura itu banyak, masih belum mencoba untuk meluaskan HIPCO ke di luar Madura gitu, Mas Imron ya. Meskipun ada keinginan begitu. Ke depan saya coba mengajak teman-teman untuk membuka diri ke semua pemain berbisnis kacamata yang bergerak di bidang online atau offline untuk bisa bergabung di komunitas kami. HIPCO sekarang hanya sebatas perkumpulan komunitas, atau ini sudah diresmikan dilegalisasi Menkumham belum? Dalam proses untuk ke sana. Masuk kantor sekretariat, insya Allah dalam waktu dekat sudah akan di. Artinya nanti legalitasnya akan segera dipenuhi ya, Mas. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memenuhinya. Mas Bron, ini kalau HIPCO sekarang itu mindset orang itu kan semakin kesini zaman ini kan kita tidak bisa lepas dan kita tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa sendirian dalam hal apapun, Mas Imron. Kenapa ini kok tidak dibarengin untuk bagaimana HIPCO ini tidak HIPCO tapi HIPCOI gitu ya. HIPCOI, himpunan pengusaha ya. Himpunan Pengusaha Kacamata Online Indonesia gitu seumpama. Kenapa kok nggak diarahkan ke sana agar tidak terkesan eksklusif dan terbatas, Mas? Ya, kalau keinginan sudah ada. Tinggal nanti kita bicara dengan teman-teman, karena ada SDM yang juga mesti disiapkan untuk ke sana. Tapi ada banyak manfaat sih ketika kita pemain kacamata online itu saling terhubung, bergabung, karena banyak informasi nanti masalah barang, siapa yang butuh barang A atau B, itu kan kalau kita saling ada di komunitas itu, kita akan banyak kemudahan yang kita dapat. Karena pemain online ini tersebar sebenarnya di beberapa kota. Memang paling banyak mungkin di Jakarta.
Jadi Mas Imron sebagai pemain konah gitu ya, sebagai pemain kacamata sebelum apa namanya penjualan online ini marak gitu ya, dulu sejak masih offline kan sudah bermain Mas Imron. Nah, pemain-pemain kacamata di setiap provinsi, setiap kota itu pasti sudah terpantau oleh Mas Imron untuk menjadi bagian dari organisasi yang diinginkan Mas Imron menjadi HIPKOI ini. Ya, Jawa Timur sangat memungkinkan nanti. Mana di Jawa Timur? Surabaya, ya Surabaya, Jawa Timur sangat memungkinkan nanti setelah kita rampung legalitas segala macamnya, kita akan coba bentuk apa namanya di provinsi di Surabaya nanti. Oh, bisa cabang namanya ya, cabang atau banyak keuntungan begini nanti. Teman-teman yang bermain online di kacamata, ketika nanti di Jawa Timur ada banyak informasi yang didapat. Misalnya masalah kebutuhan. Ya betul. Apa namanya barang yang seperti apa yang lagi ngetren. Ya. Mas Imron, di media pun juga ada AMSI, ada SMFSI, gitu. Indonesia semua, tidak HIPKO seperti HIPKO. Oh iya. Kita butuh support dari Bang Ariman. Pastilah, kalau Mas Imron nanti mau, ya pasti saya akan siap bisa sampai 25 jam nanti. Ya, karena kendala kita juga diantaranya teman-teman kan tidak punya pengalaman di organisasi. Jadi support dari Bang Aliman sangat penting. Tapi Mas Imron kan tahu ya titik-titik di Jakarta, titik-titik di provinsi lain, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali dan macamnya. Kalau online ini kan tidak ketemu nih pembelinya nih. Pasti di mana-mana di seluruh Indonesia bahkan dunia kan. Lah kontak-kontak sebelum ke HIPKO ini Mas Imron kan pasti tahu 1-2 orang Jawa Timur, 1 atau 2 orang di Jogja atau di Jawa Tengah atau di Bali kan pasti ngerti. Ya, sebelumnya saya sendiri besar di offline. Jadi saya punya jaringan hampir seluruh Indonesia. Apalagi itu kan modal Mas Imron. Tapi untuk pemain online belum banyak mungkin yang terpantau. Di Surabaya itu ada, tapi saya belum banyak jaringan, tapi ada. Mas Imron, sekarang ini kalau dulu Mas Imron sendiri kan main offline tuh. Ya. Karena zamannya seperti sekarang, marketplace sudah tersedia di mana-mana dan lain sebagainya. Mungkin teman-temannya Mas Imron dulu yang sama-sama bermain di offline itu juga sama dengan Mas Imron sekarang. Artinya di online juga kan gitu. Dalam bisnis itu ada istilah begini, yang hebat itu yang bisa mengikuti dengan perubahan pasar. Yang tidak bisa mengikuti perubahan pasar, ya dia akan bermasalah. Artinya orang-orang dulu yang Mas Imron sering berkomunikasi, relasi yang dibangun oleh Mas Imron di per provinsi itu kalau dikontak lagi untuk diajak bicara berlawanan untuk bagaimana keinginan Mas Imron membangun HIPKO atau HIPKON gitu ya, himpunan pengusaha kacamata online nasional atau HIPKOI terserah nanti itu sangat mungkin bisa Mas Imron. Sangat mungkin untuk dibesarkan namanya ke komunitas ini. Karena pasti banyak manfaat yang didapat. Oke, Mas Imron. Pemirsa, beliau kalau apa namanya ide dadakan ini yang Mas Imron muncul barusan itu bisa direalisasikan dalam 1 tahun, 2 tahun atau 1 bulan, 2 bulan ke depan, berarti Mas Imron sebagai pribadi yang memang menggeluti dunia perkacamataan dari offline ke online ini juga menjadi penggagas pembuat jamiah baru di Indonesia yang namanya HIPKO atau HIPKOI atau HIPKON. Kalau itu sementara HIPKOI sudah eksis dan sudah berjalan Mas Imron ya. Bisa saja ini menjadi penggagas dan pendiri. Dan karena profesi ini tidak hanya orang Madura, bahkan lebih banyak di luar orang Madura yang bekerja masalah ini, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa menjadi ide dari forum ini, dari ruang ini untuk bagaimana mewarnai Indonesia ke depan, pemirsa. Mas Imron, silakan barangkali ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan urusan perkacamataan. Komunitas kacamata online, pedagang kacamata atau pengusaha kacamata online HIPKO ini sudah berapa tahun eksis. Kita juga
sudah bisa memberikan ya setiap tahun kita melakukan kegiatan di Bangkalan ini setiap bulan puasa bagi-bagi kacamata. Jadi ada kegiatan sosial juga. Termasuk ini kacamata ya dikasih Mas Imron sudah 3 tahun, sudah 2 tahun kacamata ini masih saya pakai dan mudah-mudahan jarinya terus mengalir Mas Imron. Dan ini juga kita kan ada kumpul setiap malam Senin. Jadi teman-teman sebenarnya yang mau main online itu bisa ikut nimbrung sebenarnya untuk cari tahu informasi bagaimana untuk memulai bermain atau berbisnis di dunia online itu kami welcome saja. Oke, itu ada lagi Mas Imron? Itu saja. Makasih banyak Mas Imron, pengusaha kacamata yang bisa dikatakan sukses keluar dari mainstream bisnis orang Madura yang merantau di Jakarta atau di mana-mana. Kalau orang Madura biasanya kalau merantau kemana-mana itu jatuhnya ke bisnis jual sek kuring kalau sekarang jual sate dan besi tua. Tapi Mas Imron ini orang Madura yang menggeluti bisnis kacamata yang sebelumnya itu tidak pernah kita dengar, yang bahkan kalau Mas Imron bisa dikatakan legenda ya, legenda bisnis kacamata dari Madura. Yang kita pantau mungkin sebelumnya ada juga, cuma yang terpantau oleh Linggar Jatim dan saya adalah Mas Imron ini yang sering diikuti banyak orang belajar untuk berbisnis di area kacamata, tidak di sate dan juga tidak di sate kuring dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.